Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Usikum binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil azim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu tabaraka ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. I'lamu rahimani wa rahimakumullah fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Kepada para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan anugerah yang sangat banyak kepada alam semesta ini. Dan Allah juga telah mengkhususkan untuk hambanya, untuk makhluknya yang bernama manusia, yakni Allah sediakan untuk mereka nikmat yang besar berupa jannah, yakni surga Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa saja yang beriman kepada Rabbuna Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan kita yang baik
dan beliau juga adalah sebagai muallim, mudarris, sebagai guru yang mengajarkan kepada umat manusia bagaimana dia hidup yang layak, menjalankan kehidupan ini dengan baik dan benar. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal Islam wal iman, azanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-10. Dan kita pun telah membaca hadis tersebut dan menjelaskan beberapa fawaid yang kita telah sampaikan di pertemuan yang lalu. Kemudian kita akan lanjutkan, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, tentang faedah-faedah ataupun dari masail permasalahan yang ada. Di antaranya adalah, ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, hadis ke-10 ini tentang syarat dikabulnya doa. Maka di antaranya adalah hendaknya kita menjauhi dari mengkonsumsi baik makanan, minuman, bahkan sampai menggunakan pakaian, entah baju ataupun celana, dari yang haram, karena ini merupakan penyebab terhambatnya doa kita, yakni tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, sebagaimana kemarin kami telah sampaikan, ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan sahabiyun jalil yang memiliki doa yang mustajab, yang sangat terkabul. Ketika beliau ditanya, apa yang membuat doa-doamu mudah dikabul dibandingkan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain? Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya tidaklah memasukkan satu suapan saja ke dalam mulutku ini, melainkan saya mengetahui dari mana datangnya makanan, minuman tersebut, apakah halal atau tidak. Dan aku juga pun mengetahui dari mana akan keluar. Jadi harta yang diperoleh dari mana asalnya dan untuk apa. Sudah jelas, jika halal dia makan. Nah, ini menunjukkan, ikhwani zanallahu wa iyyakum jami'an, di antara sebab terkabulnya doa, hendaknya kita memperhatikan secara khusus tentang apa yang kita konsumsi, baik itu makanan, minuman, ataupun pakaian yang kita gunakan, apakah dari hasil yang haram atau tidak. Kemudian, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an, hal ini menunjukkan makanan, minuman, ataupun pakaian yang haram memiliki dampak yang sangat negatif dalam doa-doa yang kita panjatkan. Begitu juga permasalahan tentang bagaimana jika kita as-sadaqatu bil malil haram. Jika ada seseorang yang dia bersedekah, berinfak sedekah dengan harta yang
haram. Apakah diterima atau tidak? Diterima enggak, Pak? Tidak diterima. Nah, ini ditafsil, diperinci oleh Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sasri rahimahullah rahmatan wasi'ah, seorang penasehat kerajaan Saudi Arabia. Beliau mengatakan bahwasannya jika ada seorang yang berinfak, bersedekah dengan harta haram, maka itu ada 3 bagian. Yang haramnya, jika haram, yakni zatnya, seperti khomer, ini haram zatnya, ataupun daging babi, atau benda-benda yang najis, maka jika zatnya yang haram, maka tentunya infak dan sedekah tersebut la tuqbal, tidak diterima. Kemudian yang kedua, jika harta yang haram itu berkaitan dengan hak orang lain, zatnya tidak haram, tapi itu milik orang lain, seperti hasil HP curian, mobil curian, atau hasil ngebegal gitu ya. Zatnya handphone itu halal, ya cuman dihasilkan dari cara yang haram, mencuri, membegal dan seterusnya. Kemudian diinfakkan handphonenya, diterima atau tidak? Zatnya tidak halal, tapi hasilnya haram, diterima? La tuqbal, tidak diterima. Jadi zat dan hasilnya kasbuhu, karena ini berkaitan dengan apa? Hak orang lain. Atau yang ketiga, zatnya halal, ya, kemudian bukan dari hasil hak orang lain, tapi ini hasil pekerjaannya sendiri, ya. Namun pekerjaannya di tempat yang haram, seperti hasil harta riba, ya. Sepakat riba itu haram, ya. Makanya orang sekarang, iya riba haram, tapi kita ini bukan riba, ini bunga namanya. Kalau bunga bukan haram, namanya apa? Harum. Ini penamaan yang untuk apa? Mengelabui manusia. Riba itu ziyadah, tambahan. Minjam 2 juta jadi 2.200.000. 200 itulah riba. Ini apa? Ziyadah, tambahan. Mereka nggak mau bilang riba karena tahu haram, maka diganti namanya apa? Bunga. Ya. Yusammiha bi ghairi ismiha. Mereka menamakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Sama halnya para pezina, mereka ganti menjadi apa? Kupu-kupu malam. Gitu ya. Kupu-kupu indah nggak, Pak? Indah. Cuman masalahnya, ada nggak kupu-kupunya keluarnya malam-malam, gitu ya? Jam 2, gitu. Nah, ini para pezina, pelacur, diganti namanya. Atau mungkin agak kerenan sedikit, PSK gitu ya. Pekerja seks komersial, pekerjaan juga itu katanya. Nah ini, kalau hasilnya haram, ya, maka itu pun la tuqbal, tidak diterima. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, perhatikanlah setiap apa yang kita akan infakkan, sedekahkan, lihat zatnya haram atau tidak. Kemudian apakah ini berkaitan dengan hak orang lain atau tidak, atau ini hasil usaha saya, namun usahanya benar atau tidak. Kalau tidak, maka itu semua sia-sia. Ya, ada orang kerja misalkan di bank, hartanya banyak nih, untuk menghilangkan ya harta yang haram ini dengan cara diinfakkan, sedekahkan. Ini wallahi tidak diterima dan tidak dapat mensucikan hartanya. Ibarat kata ada orang bajunya kotor, ya,
kena najis, pengen dicuci. Tapi mencucinya pakai air got, pakai air seni. Itu tambah suci atau tambah najis, Pak? Najis, tidak bisa menghilangkan najisnya, bahkan bertambah kenajisannya. Artinya, ya jangan sampai nih dia pekerja sebagai pelacur, sebagai karyawan bank konvensional ataupun yang lainnya, kemudian dia mikir, wah ini harta 2,5% saya infakkan, saya zakatkan, biar harta saya jadi suci. Lah, tidak. Ya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tidak diterima salat seseorang tanpa bersuci. Wala sadaqatun min gululin, dan tidak akan diterima sedekah dari hasil yang haram. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Begitu juga ya tentunya ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, Allah akan menerima infak dan sedekah kita yang baik-baik saja. Sebagaimana hadis yakni yang ke-10 ini, Rasulullah mengatakan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi thayyibun. Allah itu maha thayyib, maha kaya. La yaqbalu illa thayyiban. Dan Allah tidak akan menerima infak dan sedekah dari seorang hamba kecuali dari hasil yang baik-baik saja. Disebutkan dalam hadis dari Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin thayyibin illa akhadahullahu biyaminihi. Tidaklah seseorang dia berinfak dan sedekah dengan sebutir kurma, bitamrah, satu butir saja, namun min kasbin thayyibin, dia hasilkan dari usaha yang baik, hasil jeripayahnya yang baik, bekerja menjadi tukang panggul misalkan, atau mungkin jadi tukang sapu, OB, kemudian ada yang infak sedekah kepadanya, diinfakkan lagi, ya, atau dari gajinya dibelikan kurma, kemudian diinfakkan lagi, illa akhadahullahu biyaminihi, kecuali pasti Allah akan ambil, bukan lagi terima, Allah akan ambil, ya, sedekahnya tersebut berupa tamroh, berupa kurma, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Nah, dari sini menunjukkan diantaranya adalah wajib bagi setiap muslim meyakini sesungguhnya Allah memiliki tangan. Dalam hadis ini Allah mengambil, menerima infak dan sedekah hamba tersebut walaupun dengan sebutir kurma dengan hasil yang thayyib, Allah terima dengan tangan kanannya. Ya tentunya tangan kanan Allah jangan sampai disamakan dengan tangan makhluknya. Sungguh sangat berbeda. Ya. Fayurabbiha kama yurabbi ahadukum. Maka dengan sebutir kurma tersebut Allah akan yurabbiha, yakni akan membesarkannya. Diberikan ganjaran pahala-pahala yang besar walaupun dari sebutir kurma. Kama yurabbi ahadukum faluwahu au qalusahu. Sebagaimana yakni salah seorang di antara kalian yang memelihara anak kuda, faluwun, seekor kuda yang masih kecil dia piara, dia rawat menjadi besar, atau seperti anak unta yang dia rawat, dipelihara menjadi besar. Seperti itulah infak dan sedekah dengan sebutir kurma, ikhlas karena Allah, dari hasil yang halal, thayyiban, Allah kembangkan, Allah besarkan, misla
hatta takuna misal jabali au a'zam. Allah besarkan pahalanya seperti gunung, bahkan yang lebih besar daripada gunung. Dengan syarat ikhlas karena Allah dan dari hasil yang halal. Artinya ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, jangan pernah sedikit pun antum jemaah sekalian meremehkan tentang infak dan sedekah walaupun dengan sebutir kurma. Saya kira nggak ada orang yang berinfak dengan sebutir kurma. Ya, yang ada 1 dus nih buat iftar jama'i. Ya, banyak itu berapa kilo? 5 kilo ya, dibagi-bagi. Itu Masya Allah, 1 butir saja Allah besarkan pahalanya mislal jabal, seperti gunung, au a'zam, atau lebih besar lagi daripada gunung. Nah, ini anjuran untuk berinfak dan sedekah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, unfiq alaik, berinfaklah engkau, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Ya, kalau pengen rizkinya luas, dilapangkan oleh Allah, nah dipancing itu rizki Allah dengan cara kita apa? Bersedekah dan berinfak. Terutama infak-infak yang itu untuk sunnah, bukan dalam membantu perkara-perkara yang berbau maksiat. Ada kajian sunnah, taklim, jangan pelit-pelit. Jangan sampai manhajnya Abu Bakar, giliran masalah infak manhajnya Abu Jahal gitu. Pelitnya na'udzubillah min zalik katanya. Berinfak sedekah. Ya, dan ini untuk kita pribadi, bukan untuk orang lain. Apa yang kita infakkan, itulah harta kita yang sesungguhnya, yang akan kekal dan abadi, bahkan akan kembangkan menjadi besar berupa pahala di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ada masalah yang kedua. Bagaimana dengan orang yang memiliki harta yang didapat dengan cara yang haram? Bagaimana solusinya? Mungkin di antara kita pernah ya melakukan perbuatan yang haram, dapat harta nih. Gimana caranya nih? Ya, apakah diinfakkan saja tapi tentunya nggak bermanfaat karena tidak bernilaikan pahala, Allah nggak terima. Jawabnya ialah apabila yang bersangkutan yakni bertaubat kepada Allah, hasil ngebegal, mencuri, nyopet, ya nyolong, ya maka hendaknya yang bersangkutan wajib bertaubat kepada Allah. Kemudian hendaknya dia mensedekahkan harta tersebut dengan niat untuk membersihkan harta yang haram. Ya mungkin hartanya kan nggak semuanya haram nih, dia ada hasil usaha sendiri. Nah, ini yang dia ingat, dibuang itu harta yang haram, diinfakkan sedekah. Ya. Untuk apa? Untuk kepentingan umum, seperti membangun jalanan, membuat parit, atau untuk apa? Pasum, fasilitas umum. Dan tentunya ini tidak dapat pahala Pak ya, dalam mereka ingin membersihkan, memisahkan mana yang harta yang halal dan yang haram, agar tidak tercampur. Harta ini dikemanakan? Diinfakkan, disedekahkan untuk fasilitas umum, buat jalan, buat WC, buat apa lagi? Mungkin tadi parit, bikin selokan, bikin got, silakan. Dan tidak mengharapkan pahala. Ya. Yang kedua, sebagaimana para ulama memandang bahwasanya harta ini tidak disedekahkan untuk membangun masjid. Nggak boleh. Harta yang haram tidak boleh untuk yang baik. Orang-orang kafir Quraisy dahulu jahiliyah, mereka dalam merenovasi Ka'bah saja, mereka nggak mau sedikit pun tercampur dengan harta yang haram. Mereka ngumpulin harta
untuk membangun Ka'bah, merenovasi dari harta yang halal, yang haram nggak diterima. Itu orang kafir Quraisy musyrikun. Mereka ngerti. Harusnya kita lebih ngerti lagi. Jangan sampai buat pembangunan masjid itu dari harta yang haram. Yang ketiga, jika harta itu harta curian, hasil membegal, mencopet, ya maka dia wajib bertaubat, dan jika dia tahu keberadaan pemiliknya, maka dia wajib mengembalikan harta yang dicuri atau yang dirampas. Balikin, pulangin ya kepada pemiliknya. Ini diantara salah satu bentuk taubatan nasuha. Jika berkaitan dosa dengan Allah, cukup baginya beristighfar, mengakui kesalahannya, menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulangi. Itu taubatan nasuha jika dia berbuat maksiat kepada Allah. Namun jika dia bermaksiat, berbuat dosa kepada Bani Adam, anak cucu Adam, berkaitan dengan hak manusia, ditambah satu lagi, wajib mengembalikan barang, yakni yang menjadi hak orang lain. Jangan sampai dia mencuri sendal, bertaubat kepada Allah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi sendalnya nggak dipulangin. Ini taubatnya belum diterima, ya. Termasuk para koruptor ini ya. Ini harus mengembalikan hartanya, ya, berarti kepada negara, ya. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Lalu bagaimana Ustadz kalau kita nggak tahu nih, namanya copet kan siapa aja kan, tinggalnya di mana nggak ngerti ya. Kalau ada identitasnya, KTP-nya bisa kita pulangin. Itu juga ngeri-ngeri sedap Pak ya. Jadi elu yang ngambil dompet gue gitu ya. Bisa digebukin itu orangnya. Ini bisa kirimin pakai paket, nggak usah kasih nama, surat kaleng gitu Pak ya. Lihat maslahat dan madorotnya. Kalau kita pulangin dapat mengancam nyawa kita, tetap pulangin tapi nggak usah sebut-sebut Pak saya temukan gitu ya. Ayo kasih aja sudah. Ya kalau dia gentle berani maaf Pak saya nggak sengaja ngambil gitu ya. Ngambil nggak sengaja gitu ya, mindahin tempat doang gitu ya. Nah, kalau misalkan memadaratkan maka balikin, nggak usah kasih identitas kita. Nah, kalau nggak tahu gimana, maka diinfakkan, sedekahkan harta tersebut, diniatkan pahalanya untuk orang yang kita ambil. Jadi pahalanya buat orang yang kita ambil hartanya, ya kita nggak dapat apa-apa. Tayyib ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Sekarang kita akan membahas faedah tersebut ya. Yang pertama dari hadis Arba'in yang ke-10 bahwasanya di antara nama Allah Thayyibun. Allah punya nama, namanya apa? Thayyib. Ya. Artinya baik. Maksudnya apa? Allah terlepas dari berbagai macam sifat kekurangan. Ya. Kemudian yang kedua, Allah itu adalah zat yang maha sempurna, Thayyibun. Sempurna dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya, dan juga Allah maha sempurna dalam setiap keputusannya. Nah, ini penting Pak. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita pasti baik, pasti baik. Walaupun kita misalkan Allah takdirkan kecelakaan sehingga membuat salah satu dari jari kita ini putus gitu ya. Udah, itu pasti keputusan Allah yang terbaik untuk kita. Karena Allah punya nama Thayyibun, baik, baik zatnya, baik sifatnya, baik perbuatannya, dan baik semua keputusannya. Dan apa yang terjadi pada diri kita itu sudah qada, ketentuan dan keputusan Allah. Ya. Ini wajib kita syukuri. Ya, jangan sampai kita, kenapa sih saya sudah rajin ibadah, ngajinya rajin tapi masih Allah uji dengan kemiskinan, kemelaratan. Bahkan kena musibah anak sakit, rumah belum bayar kontrakan, token bunyi lagi gitu ya.
udah musibahnya lengkap gitu ya. Nah, ini diperhatikan. Ibadah kita ibadah kepada Allah. Nah, adapun nanti yang lainnya Allah akan urus semuanya. Maka apapun keputusan Allah pasti thayyibun. Kemudian ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang ketiga, Allah Maha baik dan Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Karena Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak seperti manusia yang baik orderan buat acara ini oke, buat acara yang berbau maksiat oke, diterima semuanya. Ya, kalau Allah tidak. Pokoknya Allah akan terima sesuatu yang thayyibun, yang baik-baik saja. Ya, ada kawan jemaah punya usaha percetakan gitu ya. Namanya percetakan kan nyetak apa saja, boleh kalender, boleh buku, dan ternyata ada yang masuk orderannya itu cetakan iklan miras misalkan. Ini kan dilema Pak ya, terima atau tidak? Terima nggak nih? Yakin nggak terima? Nah ini terjadi nih, nah, itu makanya Allah itu maha kaya, nggak butuh kecuali yang baik-baik saja. Ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang selanjutnya, hadis ini sangat menekankan tentang pentingnya amalan yang baik, karena hanya amalan baik sajalah yang Allah terima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Beramal yang baik, yang dahulu saya terangkan, baik itu ikhlas karena Allah dan mutaba'atur rasul, ngikutin Nabi, tok sudah. Itu dinamakan amalan yang saleh. Ya. Jadi baik itu bukan menurut akal pikiran kita. Baik buruknya amalan itu menurut syariat Islam. Cuma dua. Ikhlas Anda mengerjakannya, alhamdulillah. Mutaba'atur rasul, ngikutin Nabi, ya alhamdulillah. Jika tidak ikhlas berarti syirik. Jika tidak mengikuti Nabi maka bid'ah. Gitu. Selesai perkaranya, mudah. Ya, karena Nabi katakan ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Maksudnya apa? Mudah, ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan. Mudah. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan perkara agama, jangan dipersulit. Ya, yang Nabi contohkan kerjakan, yang tidak ada selesai sudah. Itu namanya mudah. Basyiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira kepada manusia, jangan membuat mereka lari. Ada acara ini, peringat ini, infak sodako. Ini ada acara ini nih, ada mau sumbangan, menjual nama Nabi Muhammad terkadang setiap tahun. Ya, kalau boleh jujur demikian, menjual nama Nabi Muhammad itu. Minta infak sodako ke masyarakat, ke warga, untuk ngebekelin da'inya, ustadznya, untuk ceramah 3 juta, 5 juta. Hasil malakin, minta sodaka ke warga-warga, menjual dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ustadz-ustadz, guru-guru yang ajar TPA-TPQ gaji cuma 300.000. Ya, kalau dia mati yang repot siapa? Ustadz kampungnya itu, yang nyolatin, yang mandiin. Ya, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ingat, beramal itu harus yang saleh, ikhlas karena Allah dan mutaba'atur rasul. Kemudian ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an, yang kelima dari hadis yang ke-10 ini menunjukkan bahwasanya ada amal perbuatan seorang hamba bisa diterima dan bisa ditolak. Ya. Maka jangan terlalu kepedean. Setiap amalan kita nih diterima nih sama Allah. Nah, tergantung, cek dulu tuh niat kita dan perbuatan kita benar atau tidak. Baik ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an. Sudah masuk waktu salatul isya. Nanti kita akan lanjutkan beberapa fawaid yang lainnya, insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.